Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peternak dimanapun kamu berada. Pekan-pekan ini adalah pekan-pekan yang penting bagi kita untuk menyajikan berbagai informasi yang terkait dengan hewan kurban, mulai dari hilir hingga ke hulu. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjabarkan 5 cara menyimpan daging kambing agar awet dan tidak berbau, tetap segar gitu ya, meskipun tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Namun sebelum itu saya ingin memastikan bahwa kamu sudah men-subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berkembang, berjaya, dan kita memetik manfaat yang lebih besar dari usaha ternak kambing yang kita lakukan. Nah, sebagai gambaran umum bahwa daging kambing memang memiliki aroma yang lebih kuat jika dibanding dengan daging lainnya, misalnya daging sapi gitu ya. Memang bagi beberapa orang mencium aroma daging kambing ini bisa membuat merasakan hal tertentu lah gitu, mungkin aromanya yang terlalu tajam atau seperti apa gitu ya. Daging yang sudah dimasak saja itu ternyata masih menimbulkan aroma yang tajam, apalagi daging yang masih mentah. Namun kamu nggak perlu khawatir, kita nggak perlu khawatir, kita tetap bisa menyimpannya di dalam kulkas atau freezer dalam beberapa waktu, tetapi dia tetap tidak berbau, tetap segar dan awet. Nah, ada 5 cara menyimpan daging kambing agar awet dan tidak berbau. Namun sebelum itu saya ingin menjabarkan bahwa daging kambing ini sebenarnya banyak mengandung manfaat gitu ya. Jadi kalau ada mitos misalnya daging kambing menyebabkan kolesterol atau darah tinggi, itu sebenarnya tidak benar selama yang dikonsumsi adalah daging merahnya gitu ya. Nah, yang membawa lemak tidak jenuh yang bersifat turunan itu misalnya terkait dengan jeroannya seperti babat, usus, hati, itu memang mengandung lemak tak jenuh gitu ya. Nah, bayangkan dalam 100 gram daging kambing itu setidaknya terdapat 27 gram protein dan 15 gram lemak. Daging kambing juga mengandung zat besi dan omega 3 sehingga bermanfaat menjaga daya kerja jantung. Jadi bukan sebaliknya ya, tapi justru menjaga daya kerja jantung. Namun karena lemak pada daging kambing ini banyak yang berupa lemak tidak jenuh, maka mengkonsumsi daging kambing memang tetap harus dibatasi. Jika ingin mengolahnya, kamu juga bisa membuang lemak dan hanya mengkonsumsi daging yang tanpa lemak sebagaimana saya uraikan tadi. Jadi yang diambil adalah daging di bagian otot-otot, daging merah di bagian otot-otot tertentu gitu ya. Agar daging kambing ini tidak berbau dan menyebar ke seluruh tempat penyimpanan gitu, misalnya di dalam kulkas gitu ya. Kalau kita menyimpan dalam waktu yang cukup lama, maka menyimpan daging dengan benar juga membuat daging tersebut lebih awet. Yang pertama, langkah pertama adalah lumuri daging dengan air perasan jeruk. Nah, apabila kamu memasak daging kambing dalam waktu 3-4 hari ke depan, sebaiknya daging disimpan dalam kulkas pada suhu misalnya 4 hingga 8 derajat Celcius ya, pada suhu ini. Sebelum disimpan ke dalam kulkas, kamu bisa melumuri daging kambing terlebih dahulu dengan jeruk nipis atau lemon. Setelah dicuci bersih tentunya, keduanya ya, baik lemonnya maupun dagingnya itu sudah dicuci bersih. Kemudian diamkan selama 30 menit agar cairan lemon tadi masuk meresap ke dalam pori-pori daging. Nah, jeruk lemon ini dapat membunuh bakteri penyebab bau pada daging. Daging yang sudah dilumuri jeruk tadi bisa kita simpan di dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas pada suhu 4-8 derajat Celcius tadi. Nah, yang harus diingat adalah menyimpan daging kambing yang sudah dilumuri jeruk lemon ini hanya untuk daging yang akan kamu konsumsi maksimal 3 hari ke depan. Itu yang pertama. Beranjak ke step yang kedua atau tips yang kedua, yaitu rebus daging kambing sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Nah, ini juga
tips ya. Tips selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menghindari bau atau aroma kambing di dalam ruang penyimpanan adalah merebus daging kambing yang dicampur dengan jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Kamu juga bisa menambahkan jeruk nipis tadi ya, kemudian potong daging menjadi beberapa bagian lalu rebus maksimal 30 menit saja. Jangan berlebih, nanti keras gitu kan. Kemudian dengan proses perebusan bau kambing otomatis ini akan menguap, berkurang gitu ya, dan bakteri penyebab bau juga akan mati. Selain itu bahan-bahan dapur yang ditambahkan juga berfungsi atau berperan sebagai bakteri dan penghilang bau. Yang tadi itu ada jahe, serai, daun salam, dan jeruk nipis. Kemudian setelah direbus, tiriskan daging di suhu ruang hingga dingin dan kering. Kemudian dimasukkan ke dalam kulkas apabila kamu akan mengolahnya segera. Atau daging bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas di suhu 8 derajat Celcius agar lebih awet. Kemudian yang ketiga, gunakan wadah plastik kedap udara. Nah, ini juga sering dilakukan ya. Sebelum dimasukkan ke dalam wadah, pastikan daging dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian simpan daging ke dalam wadah kedap udara agar terhindar dari aroma daging yang menyeruak gitu ya, sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan. Selain itu, wadah kedap udara juga akan melindungi daging dari kontaminasi atau kontaminasi bakteri yang bisa membuat daging ini menjadi semakin cepat menurun kualitasnya atau cepat busuk gitulah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan wadah plastik yang kedap udara tadi. Nah, yang keempat adalah berikan bumbu sederhana pada daging. Daging yang dibumbui atau dimarinasi merupakan langkah yang dilakukan agar penyimpanan daging itu tetap awet dan juga bisa terhindar dari bau daging yang menyengat. Umumnya bumbu yang digunakan untuk melumuri daging tadi adalah misalnya ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, kunyit, merica, kemudian lada hitam, bumbu jinten dan garam tentunya. Nah, ini juga menjaga daging terkontaminasi dari bakteri. Bahan-bahan tersebut dihaluskan terlebih dahulu ya tentunya agar lebih mudah dan bisa dilumuri secara merata, dan melumurinya ini harus benar-benar merata pada semua permukaan daging. Nah, bumbu-bumbu tersebut juga bersifat antibakteri yang saya bilang tadi dan bisa menghindarkan atau menghilangkan bau yang tidak sedap pada makanan, termasuk pada daging kambing yang mungkin karena beberapa faktor akan kita tunda mengkonsumsinya, gitu kan? Kemudian langkah yang terakhir atau tips yang kelima adalah salah satu cara yang juga bisa dilakukan untuk menetralisir bau di dalam tempat penyimpanan seperti kulkas adalah dengan menambahkan bubuk kopi. Kopi selain diseduh terus kita minum agar menghasilkan energi yang lebih banyak, juga kita bisa menambahkan kopi atau teh yang telah diseduh terlebih dahulu gitu ya. Jadi nggak hanya diminum saja. Pasalnya kandungan antioksidan pada kopi dan teh ini dapat menghilangkan bau tidak sedap. Tapi ingat, kopi atau teh yang digunakan adalah tanpa gula atau krim ya. Jadi masih kopi atau teh yang asli gitu, tanpa gula dan krim gitu. Jadi itu fungsinya juga untuk mengeliminir bau yang tajam pada daging. Caranya adalah pertama ambil 2 bungkus atau 2 sendok kopi hitam, 2 sendok ya, 2 sendok sendok teh pada umumnya, bisa juga teh, 2 sendok kopi atau teh, jangan kedua-duanya, ke dalam gelas, lalu seduh dengan air panas sekitar 100 ml lah gitu, atau sepertiganya gelas. Kemudian aduk hingga rata dan masukkan ke dalam kulkas. Dan hasilnya adalah bau yang tidak sedap di dalam tempat penyimpanan daging ini akan hilang. Jadi bukan hanya mengeliminir bau yang menyengat pada daging, tetapi juga mengeliminir atau menjaga kualitas kulkas atau freezer kita ini tetap tidak berbau, tetap segar gitu ya, sehingga apabila digunakan kemudian ini dia tidak berbau. Dan yang paling penting kan tidak menularkan baunya itu pada
makanan atau bahan makanan yang kita simpan di dalam kulkas yang lain gitu ya, bahan-bahan makanan yang lain tidak terkontaminasi baunya kan begitu. Itu guys beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pekan kali ini, karena pada beberapa saat lagi bagi umat muslim kita akan merayakan Idul Adha, Idul Kurban 1443 Hijriah 2022 Miladiah, yang pemerintah sudah menetapkan 10 Juli 2022 sebagai Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Nah, oleh karena itu saya merasa perlu untuk menyampaikan ini, karena biasanya kita banyak menyisakan daging yang tidak dikonsumsi pada hari itu juga gitu ya, sehingga perlu teknik, tips, cara gitu ya menyimpan daging agar tetap awet gitu, tetap fresh selama masa yang diperlukan. Nah, saya tetap mengharapkan dukungan dari rekan-rekan semua untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berkembang dan berjaya. Terima kasih untuk dukungan yang sudah diberikan. Dan saya mohon maaf apabila terdapat perbedaan pendapat, kesalahan literasi, kemudian hal-hal yang tidak berkenan untuk kawan-kawan semua. Maksud saya adalah saya hanya sekedar berbagi informasi ke rekan-rekan untuk kita semakin mantap lah gitu dalam mengembangkan usaha ternak kambing. Demikian guys, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.